Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Firdaus Hadi selaku dosen pengampu mata kuliah Bibliografi Sejarah. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Nashwa dengan NIM 140362343 Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2023 kelas A akan memaparkan hasil UTS saya. Yang pertama, jelaskan definisi bibliografi sejarah serta penerapannya dalam penelitian dan pendidikan sejarah. Bibliografi ini mencakup dua definisi yang memandang buku sebagai objek atau analitis dan buku sebagai ide atau enumeratif dan sistematik. Greg menyatakan bahwa bibliografi adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang buku sebagai objek material. Penerapan bibliografi dalam penelitian dan pendidikan sejarah dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyajikan daftar lengkap sumber yang digunakan dan disajikan akurat dan dapat diverifikasi. Yang kedua, untuk mencegah plagiasi penelitian dan menghormati hak cipta dari penulis atau peneliti sebelumnya. Yang ketiga, untuk memperkuat argumen dalam penelitian dengan literatur yang relevan. Dan yang keempat, untuk mempermudah pembaca mencari materi atau sumber bacaan dari tulisan penelitian tersebut. Yang kedua, mengapa bibliografi sejarah penting bagi peneliti maupun pendidik sejarah? Bibliografi sejarah penting bagi peneliti maupun pendidik sejarah karena bibliografi ini mencatat semua sumber yang digunakan dalam penelitian, membantu peneliti dan pendidik sejarah mengakses informasi yang relevan, memastikan keakuratan data, serta mendukung pemahaman yang lebih dalam tentang topik sejarah tertentu. Yang ketiga, sumber-sumber sejarah yang dapat dijadikan atau dibuat bibliografi sejarah itu ada dua, yaitu berdasarkan sifatnya dan berdasarkan bentuknya. Yang berdasarkan sifatnya ini ada sumber primer, berasal dari kesaksian orang yang mengalami, menyaksikan, atau mendengar langsung suatu peristiwa sejarah, atau bisa juga alat mekanis yang hadir dalam peristiwa tersebut merekam peristiwanya, seperti kamera ataupun alat perekam suara. Sumber primer ini biasanya dijadikan sebagai rujukan utama dalam penelitian sejarah seperti prasasti dan catatan ataupun dokumen. Yang kedua itu ada sumber sekunder. Ini berasal dari penafsiran atau pemahaman orang yang tidak hadir dalam suatu peristiwa sejarah atau bukan sebagai pelaku dan saksi dalam peristiwa tersebut, atau bisa juga bahan-bahan yang menginterpretasikan sumber primer seperti buku, artikel, dan karya-karya hasil penafsiran sumber primer. Selanjutnya ada sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Yang pertama, sumber tulisan. Sumber tulisan ini merupakan sumber yang memberikan informasi melalui tulisan. Tulisan tersebut bisa berada di berbagai tempat seperti prasasti, arsip catatan atau dokumen, naskah kuno, surat kabar yang dapat berbentuk koran ataupun majalah, dan buku sejarah yang relevan. Yang kedua ada sumber lisan, sumber yang disampaikan secara lisan oleh orang yang menyaksikan, mendengar, ataupun mengalami suatu peristiwa sejarah. Contohnya seperti keterangan dari pelaku atau saksi sejarah berdasarkan ingatannya. Ada juga toponimi atau asal-usul penamaan suatu tempat yang biasanya diperoleh melalui wawancara. Dan ada juga tradisi lisan, yaitu cerita yang disampaikan secara turun-temurun seperti lagu, syair, dan tarian. Yang ketiga ada sumber benda, sumber yang diperoleh dari benda-benda peninggalan sejarah. Contohnya seperti artefak atau hasil karya manusia yang diciptakan di masa lalu, seperti kapak genggam dan sarkofagus. Selanjutnya ada fosil atau sisa-sisa makhluk hidup yang ditemukan. Dan ada juga bangunan bersejarah seperti monumen, candi, dan makam. Dan yang keempat sumber visual, audio, dan audiovisual. Sumber visual ini sesuatu yang dapat dilihat seperti foto, lukisan, dan peta. Sumber audio atau perekam suara yang berasal dari peristiwa masa lampau. Contohnya itu kayak rekaman suara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan sumber audiovisual atau gabungan antara audio dan visual, seperti video dan film dokumenter. Yang keempat, jelaskan apa saja jenis-jenis bibliografi sejarah serta fungsinya masing-masing. Jenis-jenis bibliografi itu yang pertama ada bibliografi enumeratif atau sistemik, yaitu berisi daftar bibliografi berdasarkan pada ide-ide yang terdapat dari buku-buku yang disusun secara sistematis. Yang kedua ada bibliografi analitik, yaitu berisi daftar buku berdasarkan pada buku sebagai objek. Biasanya menjelaskan aspek fisik secara lebih detail.
Dan yang ketiga ada bibliografi historis, yaitu jenis bibliografi yang mengaitkan kondisi sosial, politik, dan budaya ketika buku tersebut ditulis. Yang kelima, jelaskan ruang lingkup dari tema bibliografi sejarah berikut dan berikan contoh buku yang dapat dijadikan sebagai rujukannya serta alasan mengapa memilih buku tersebut. Pilih salah satu antara sejarah maritim, sejarah lokal, ataupun sejarah sosial. Di sini saya mengambil sejarah sosial. Bibliografi sejarah sosial adalah cabang dari sejarah yang ruang lingkupnya mencakup pertama, sumber-sumber sejarah baik berdasarkan sifat seperti primer dan sekunder maupun berdasarkan bentuknya seperti tulisan, lisan, dan benda. Yang kedua, periodisasi sejarah atau pembabakan suatu peristiwa sejarah. Yang ketiga, metode penelitian seperti kualitatif atau kuantitatif, pengumpulan datanya melalui kuesioner, wawancara, studi kasus, analisis, atau yang lainnya. Yang keempat, teori sosial seperti teori fungsionalisme, teori konflik, dan teori interaksi sosial. Yang kelima, perubahan sosial tentang bagaimana faktor-faktor yang ada mempengaruhi perubahan sosial dari waktu ke waktu. Dan yang keenam, isu-isu sosial seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan. Contoh buku yang dapat dijadikan sebagai rujukannya, saya memilih buku dengan judul Sejarah Sosial, Konseptualisasi, Model dan Tantangannya, karya Sartono Kartodirjo, Kunto Wijoyo, dan Bambang Purwanto yang diterbitkan oleh penerbit Ombak pada tahun 2013 dan berjumlah 180 halaman. Alasan saya memilih buku ini sebagai rujukan untuk sejarah sosial karena buku ini sebenarnya merupakan kumpulan tulisan yang dibagi menjadi 3 bagian dan dijadikan dalam satu buku. Bagian pertama yaitu konseptualisasi yang membahas konsep-konsep sejarah sosial dan model penulisan. Bagian kedua yaitu historiografi yang membahas aspek kajian sosial seperti gerakan sosial perkawinan, gaya pakaian, dan kaum miskin kota. Dan bagian ketiga yaitu tantangan yang membahas tentang kegagalan. Tantangan yang membahas tentang kegagalan historiografi Indonesia dalam menghadirkan sejarah kehidupan sehari-hari masyarakat dari sejarah orang kebanyakan. Dengan adanya kumpulan tulisan tersebut, untuk saya sebagai mahasiswa yang perlu cara cepat untuk membaca dan memahami garis besar sejarah sosial, sangat mempermudah dalam proses pencarian materi tersebut. Saya bisa menghemat waktu untuk membaca materi yang sama hanya dengan satu buku. Selain itu, gaya bahasa ataupun penulisan dalam buku tersebut juga mudah untuk dipahami oleh pelajar seperti saya. Sekian pemaparan UTS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.